Alhamdulillah syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini diawali dengan seruan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi terkadang Allah menyeru manusia secara umum, yaitu nas, dan terkadang Allah berseru di dalam Al-Quran secara khusus hanya pada orang-orang yang beriman. Artinya kalau ada orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak termasuk di dalam seruan ini. Kalau mau masuk dalam seruan ini harus beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia-manusia yang sudah beriman, mengimani Allah sebagai ilah, sebagai Rabb. Salah satu prinsip yang paling mendasar untuk seorang itu dikatakan orang yang beriman itu tatkala dia sudah mencintai Allah di atas cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya. Al-Baqarah 165 atau 24. Jadi keimanan terkait dengan cinta dan kasih sayang antara makhluk dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Ini patut kita garis bawahi juga agar kita nanti bisa memahami bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman itu dasarnya karena cinta Allah. Karena Allah mencintai hamba-Nya yang beriman. Sebaliknya, sebagai seorang mukmin, kita juga melaksanakan semua yang Allah perintahkan juga atas dasar cinta kita kepada Allah. Jadi tidak semata-mata Allah memerintahkan kita sesuatu atau melarang kita melakukan sesuatu kecuali karena Allah mencintai kita sebagai orang yang beriman. Sebaliknya, tidak semata-mata juga kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah semata-mata karena dasar cinta kita kepada Allah. Alangkah indahnya seorang mukmin ketika dia sholat, itu dia sholat bukan karena dia takut akan siksa neraka, bukan juga karena dia mengharapkan surga, tapi dia sholat karena dia ingin dicintai oleh Allah yang dia cintai. Karena atas dasar cinta dia kepada Allah. Mungkin tingkat keimanan seperti inilah yang
kadang-kadang oleh sementara orang belum bisa dipahami. Ketika Rabi'ah Adawiyah dalam doanya menyatakan, ya Allah, jika aku beribadah melaksanakan perintah-Mu atau meninggalkan larangan-Mu karena mengharapkan surga, maka jauhkanlah surga dariku. Dan andai kata saya melaksanakan perintah-Mu atau menjauhi larangan-Mu karena takut pada neraka jahanam, masukkanlah saya ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau saya melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang semata-mata karena mencintai-Mu, maka Engkaulah yang Maha tahu di mana Engkau akan tempatkan orang yang Kau cintai. Ini sebenarnya sebuah kedalaman iman, yang pada prinsip yang paling mendasar sebenarnya seorang mukmin itu, ya ukuran dasar imannya itu. Jadi ketika dia sudah menjadikan Allah sebagai zat satu-satunya yang dia cintai di atas cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti itulah yang kata Rasulullah sudah merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Dia sudah tidak merasakan lagi hukum Allah sebagai beban. Maka orang-orang semacam inilah yang tidak pernah puas beribadah kepada Allah, ya. Diwajibkan sholat 5 waktu, malah dia melakukan yang sunnah mungkin melebihi yang fardu. Kalau kita ikuti sunnah-sunnah sholat, sebenarnya jumlah yang sudah disunnahkan Rasul yang sudah artinya tidak diragukan lagi sebagai sunnah, seperti sunnah rawatib, qobliyah subuh, qobla dan ba'da zuhur, ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da isya, lalu tahajud, witir, lalu duha dan sebagainya. Kalau mau dijumlah-jumlah, jauh lebih banyak rakaatnya dibanding sholat fardu yang hanya 17. Maka karena cintanya kepada Allah lah, dia berulang-ulang pergi ke tanah suci, padahal yang diwajibkan satu kali seperti itu. Karena cinta kepada Allah lah, apa yang dia sedekahkan dari hartanya jauh melebihi jumlah yang harta yang wajib dia zakatkan. Karena pikir dia 2,5% itu terlalu kecil untuk 97,5% yang dia nikmati. Keimanan dalam bentuk ini cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada selain Allah dan Rasul. Jadi yang harus terus kita upayakan, sehingga kalau suatu saat Allah menuntut kita mengorbankan apapun, pasti kita rela dan siap. Jika jangankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa kita pun. Kalau memang hanya dengan itu kita akan dicintai oleh Allah yang memang sudah kita cintai, kenapa tidak? Ya. Jadi, maka ya ayyuhallazina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang kafir tentu tidak diajak untuk sholat, tidak diajak sahur. Karena kalaupun mereka lakukan, pasti bukan karena dasar iman dan dasar cinta pada Allah, tidak ada artinya. Jadi sebenarnya taklif atau kewajiban yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya yang beriman itu adalah bentuk kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dia merasa bahagia setelah dia bisa melakukan sesuatu untuk yang dia cintai. Seorang suami dia merasa bahagia luar biasa ketika dia bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan istri yang dia cintai, atau sebaliknya, melakukan sesuatu terhadap yang dicintai dan membahagiakan orang yang dicintainya, itu sebuah kebahagiaan. Hilanglah rasa penat, rasa kesal, hilanglah segala perjuangan rasanya ketika seorang ayah memberikan sesuatu pada anaknya dan anaknya itu sangat bahagia. Kebahagiaan si anak itu sudah memupus seluruh perjuangan, beratnya perjuangan untuk bisa membahagiakan si anak. Jadi ada sebuah kebahagiaan ketika kita bisa mengorbankan sesuatu, melakukan sesuatu untuk yang kita cintai. Allah tidak butuh pengorbanan kita. Allah juga tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Beda dengan manusia, makhluk. Karena Allah mustahil punya sifat butuh. Tapi tetap Allah mencintai ketika kita melakukan sesuatu, tentunya atas dasar cinta kita kepada Allah. Maka seorang mukmin dia menyadari ini semua, bahwa kalau Allah perintahkan kita sholat, pasti bukan karena Allah butuh dengan sholat kita. Karena Allah mustahil punya sifat butuh. Jadi kalau gitu, kenapa Allah perintahkan kita sholat? Karena Allah mencintai kita, supaya kita pun gak sulit untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Bingung, kita mungkin bisa bingung kalau gak diberi arahan oleh Allah bagaimana cara kita mencintai Allah. Maka Allah arahkan, sholatlah kamu, sahurlah kamu, beginilah, berbuatlah begini, lakukan itu, tinggalkan itu. Dengan itu kita betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita gak mengalami kesulitan. Bagaimana kita harus berbuat agar Allah mencintai kita. Ini satu hal yang kita ingin. Dari sisi inilah mungkin kita bisa sedikit menangkap makna yang terkandung dari balik pernyataan Rabi'ah al-Adawiyah dan umumnya para sufi ya. Mereka menyatakan orang beribadah karena mengharapkan sesuatu di dunia, itu ibadahnya para budak. Ya, mereka hanya akan melakukan sesuatu kalau dia diiming-imingi dengan upah. Jika orang beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka, itu ibadahnya para budak menurut mereka itu.
yang dia mau melakukan sesuatu karena mengharapkan upah dari majikannya atau takut disiksa kalau dia tidak. Nah, walaupun mereka tidak mengharamkan ibadah seperti ini, tapi mereka memakruhkannya, para ulama sufi. Yang idealnya adalah orang beribadah itu karena cinta dia kepada Allah. Maka selalu dalam segala bentuk kehidupan pun yang dia tanyakan hanya itu. Jika saya melakukan ini, Allah cinta gak pada saya? Allah pasti mencintai. Saya akan lakukan. Jika saya lakukan ini, apakah Allah akan benci pada saya? Sangat membenci kamu. Maka saya akan tinggalkan. Sebab saya gak siap untuk dibenci oleh Allah. Kalau begitu yang harus kita perjuangkan sebenarnya adalah cinta itu. Dan tentu saja akan sulit kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Ya. Nah, di dalam ayat ini seruan Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi. Fi itu artinya di dalam. Al-muslimun fil masjid. Ini sekarang masjid, ini ruangan masjid. Sekarang saya menyebut orang-orang muslim atau jemaah saksiyah sekarang sedang berada di dalam masjid. Itu sebutannya dalam bahasa Arab, di dalam itu fi. Jadi sekarang Allah punya risalah, yaitu Islam. Maka hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman itu, yang mengaku bahwa mereka juga telah mencintai Allah, itu diseru oleh Allah, masuk kamu ke dalam Islam. Masuk berarti sudah masuk di dalamnya. Seperti saya menyebut air ini di dalam gelas, berarti dia berada di dalam gelas itu dan tidak pernah keluar dari gelas itu. Sebab kalau sekarang kita keluar dari masjid ini, kita sudah nggak lagi termasuk yang berada di dalam masjid. Artinya, kalau kita mau masuk ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam yang tidak menyebabkan kita keluar sedikit pun dari Islam itu. Ini yang nanti akan kita lihat dari pengertian kafah. Dan disinilah saya kira yang paling banyak kita rasakan umat ini ya belum berada di ayat ini, Pak. Walaupun jumlah umat Islamnya konon 88% penduduk negeri, tapi yang memenuhi ayat ini berapa persen? Yang betul-betul sudah masuk di dalam. Jadi fi silmi, asilmi, fi-nya kalau asilmi assalam, al-Islam. Ini sebenarnya kata-kata yang sama, berasal dari kata salimah atau aslamah. Jadi kalau asilmi itu lawannya al-harb. Al-harb itu perang. Jadi asilmi itu damai. Jadi Allah menyeru
untuk masuk ke dalam Islam. Supaya hidup kamu benar. Wahai orang-orang yang aku cintai, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, inginkah kamu mendapatkan kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, dunia akhirat? Masuklah ke dalam silk. Bisa dalam pengertian aslama dari aslama Islam. Artinya tunduk, patuh, taat. Maka orang yang beriman, yang diseru ini, dia akan aslama Islam, tunduk, patuh, taat. Kepada siapa? Kepada Allah yang dia cintai. Jadi kalau begitu seruannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tunduk dan patuhlah kepada Allah sepatuh-patuhnya. Nah, dalam pengertian itu. Jadi sepatuh-patuhnya, setunduk-tunduknya. Maka orang yang muslim, orang yang mukmin, dia akan tunduk, patuh, taat kepada semua aturan Allah. Dia cuma bertanya saja kepada orang kalau dia tidak ngerti, ini benar aturan Allah? Iya, dia patuh, selesai. Ini benar diharamkan oleh Allah? Ya, maka dia tinggalkan. Itulah orang mukmin. Itulah orang muslim. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak mau tunduk dengan aturan Allah, bukan muslim sebenarnya. Dari segi bahasa saja dia sudah bukan muslim. Sebab dari segi bahasa saja muslim itu artinya tunduk, patuh kepada Allah, bukan kepada akal dia. Maka kenapa saya sering mengatakan bahwa orang-orang liberal, orang-orang pluralis, dan orang-orang sekuler itu, mereka nggak bisa dikategorikan sebagai muslim secara bahasa juga secara syariat. Kenapa? Mereka tidak patuh. Orang yang muslim itu orang yang tunduk, Pak. Tunduk kepada aturan Allah yang dia cintai, dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Sebab kalau dia memberi syarat, saya hanya akan tunduk kalau itu dimengerti oleh akal saya, berarti dia sudah menempatkan akal itu sebagai Tuhannya sebenarnya. Nah, disinilah bentuk kesesatan orang-orang liberal itu. Mereka sudah menjadikan akal mereka, hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Sehingga semua aturan Tuhan yang dimengerti oleh akal dia laksanakan. Semua aturan Allah yang teka harti ku akal manehna, dia tinggalkan. Masihkah yang begini bisa disebut muslim? Tidak, Pak. Gugurnya keimanan iblis itu kan karena dia tidak tunduk kepada Allah, tunduk kepada akalnya, kepada logikanya. Dalam logika si iblis, teka hati aturan Allah ini. Sehingga bahkan dia menganggap aturan Allah itu sudah salah, terbalik. Harusnya yang sujud dalam pengertian hormat itu di Adam, manusia, kepada dia, bukannya dia yang terbalik. Ini Allah ini. Ini sudah menunjukkan sikap tidak muslim ini.
Kalau mungkin saya bahasakan, kira-kira kata Allah, ini bukan urusan logika kamu, bukan urusan mana yang lebih baik menurut akal kamu. Ini perintah saya, kata Allah. Mau dimengerti atau tidak, laksanakan. Itu sebabnya kenapa seruan kepada fisilmi itu kepada orang yang sudah beriman. Kalau memang sudah beriman bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha pengatur, bahwa Allah itu adalah maha ini, maha itu dan sebagainya, laksanakan hidup ini. Ya kalau tidak, ya berarti belum beriman, Pak. Maka seruannya di seruan untuk masuk Islam itu kepada orang yang beriman. Seruan untuk perintah itu sholat dan sebagainya kepada orang yang beriman. Ini makanya orang yang beriman gak akan pernah bertanya kenapa gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Paling kalau dia bertanya kenapa itu karena nggak tahu. Kenapa begini? Dijawab oleh yang tahu. Karena Allah memerintahkan. Sudah, dia laksanakan. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi di negeri kita yang katanya mayoritas muslim ini, saya kenapa cenderung sering mengistilahkannya, ini ada bentuk krisis keimanan. Sehingga akhirnya kita terjebak untuk terus saja mendiskusikan aturan dan hukum Allah ketimbang kita melaksanakan aturan dan hukum Allah itu sendiri. Dan ramai ya, aturan Allah didiskusikan. Apa itu khamar? Berapa persentase alkoholnya? Apa definisi teler? Nanti kita lihat yang diskusi-diskusi yang teler makin banyak. Bahkan mungkin yang lagi diskusi juga sedang teler. Sebaliknya coba kita lihat orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah SAW itu yang senyakola, Pak. Para sahabat itu kan nggak ada nyakola seperti kita ini. Ya, Abu Bakar itu ya nggak ada gelar kecuali As-Siddiq, gelarnya itu. Oh, itu nyakola karena imannya itu, gelarnya pun As-Siddiq itu. Tapi mereka begitu cepat memahami gitu, hukum Allah itu. Ada Profesor Dr. Umar bin Khattab MA misalnya, Dr. Andes Abu Bakar As-Siddiq SH. Begitu Rasulullah menyampaikan misalnya kepada para sahabat waktu itu pada umat, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram faqaliluhu aw kasiru haram. Setiap segala sesuatu yang memabukkan, apakah itu makanan, apakah minuman, sesuatu kan itu. Apakah itu sesuatu yang dihisap, yang disuntikan, pokoknya itu termasuk sesuatu yang memabukkan. Akibatnya jelas itu memabukkan itu kan. Maka sesuatu itu namanya khamar. Kalau dia sudah punya sifat memabukkan, sesuatu itu namanya khamar. Kalau dia sudah masuk kategori khamar, faqaliluhu aw kasiruhu haram. Mau sedikit, mau banyak, mau teler, mau tidak, berurusan kita dengan sesuatu khamar itu haram hukumnya. Bukan hanya masalah teler, minum asam haram. Kenapa? Karena dia menjual. Saya mah tara minum, nggak jual, haram. Jadi boro-boro urusan teler atau tidak kan? Dia nggak teler, tapi berurusan dengan khamar itu sudah haram. Ada yang tidak jelas kan? Jelas.
Definisi judi sangat jelas, Pak. Maka begitu para sahabat mendengar penjelasan dari Rasulullah, segera mereka masuk ke dalam rumah, membongkar seisi rumah kalau masih tersisa ada kamar, lalu mereka buang jauh-jauh gitu kan, secara demonstratif mereka buang di padang pasir itu. Selama tinggal kamar kita tidak akan pernah ketemu lagi sampai kiamat nanti. Ngerti mereka. Nah, hari orang menih hese pisan ngerti. Bukan nggak ngerti, ada persoalan di keimanan kita, Pak. Sehingga saya curiga ini diskusi-diskusi ini hanya akal-akalan saja untuk bagaimana yang haram ini lamun bisa ada halal asli gitu. Bukan hari sering didiskusikan bisa halal pisan gitu. Ini kan akal-akalan aja. Waris dalam Islam itu untuk laki-laki dan perempuan 2:1. Jelas nggak itu? Jelas. 2 itu 1 tambah 1. Apa lagi yang perlu dipersoalkan itu? Kalau kita masih mempersoalkan itu kenapa dan sebagainya dan seterusnya, ya ada persoalan dengan keimanan kita. Dan yang membuat saya kesal itu kepada mereka nggak konsekuen, Pak. Nggak konsekuen. Sebab ketika mereka ke dokter nggak pernah bertanya kenapa. Salah ngap cek dokter, salah ngap mana teh. Si bedul-bedul itu. Kalau bahkan neta, tarik nafas, tarik. Nggak pernah mereka bertanya kenapa saya harus salah ngap dokter. Mari kita diskusikan, diskusi, menang calangan. Minum tablet ini kata dokter 3x1. Kenapa harus 3x1 dokter? Kenapa tidak 3x2? Kenapa ini harus diminum setengah jam sebelum makan? Kenapa ini harus diminum? Mari kita diskusikan, diskusi di kabur paeh mainnya. Belum mati dia diskusi itu. Padahal sebenarnya dia tuh bisa menjadi dokter, Pak. Dengan belajar bisa jadi dokter. Tapi dia nggak akan mungkin bisa menjadi Tuhan dengan belajar. Karena Tuhan itu adalah Allah, Zat Al-Khaliq, yang Maha Tahu. Anehnya berhadapan dengan dokter dia tidak berani berdebat, mendebat aturan dokter. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah berani dia. Ini kan krisis keimanan. Berarti dia sama sekali tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya pada Allah itu artinya tidak beriman, Pak. Kalau saya sangat tidak ragu untuk menyatakan mereka ini orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman jadi begitu tadi. Udkhulu masuk ke dalam Islam, masuk mereka. Kenapa? Karena yakin yang mengajak masuknya itu adalah zat yang sangat mencintai mereka dan sepatutnya mereka cintai. Dan pasti benar gitu. Kalau dokter kan belum tentu benar, Pak. Ini saya malam Jumat dioperasi lagi, Pak. Operasi lagi ya. Ya, dokter operasi di ayo, semua dokter lah gitu. Koler di kita. Diskusi. Ah, dok, suntik, sok mangga dok lah. Rek dikumahakeun ke dokter mangga. Kenapa? Saya percaya dokter lebih ngerti. Dalam buku Pak Tarjono saya tidak ngobrol kebelaan. Ngobrol. Kalau kita nanti Pak Tarjono saya kudu ngobrol segala. Nah, kalau dalam pengertian asilm, dalam pengertian assalam, darussalam, nah, itu Islam, itu juga memang akar kata dari salimah itu sin lam mim. Itu artinya damai, bertentangan dengan perang. Ini saja namanya saja Islam itu sudah agama yang memang mengajak umatnya itu untuk hidup damai. Maka saya, ya Allah, paling kesal dengan fitnah teroris ini. Fitnah teroris, fitnah fundamentalis yang terus oleh Barat sekarang diinikan.
intoleransi. Kemarin saya ada tanggapan saya di Republika soal intoleran itu. Dan saya berkali-kali menyatakan saya termasuk yang sangat tidak percaya bahwa teroris itu diciptakan oleh kelompok Islam. Tidak mungkin Pak, ada orang Islam berjuang dengan cara begini. Tidak mungkin. Oh, agamanya saja agama damai Pak, agama anti perang. Islam itu damai. Bahwa memang di lapangan ditemukan ada orang-orang yang Islam. Nah, itu yang menurut saya itu adalah korban dari sebuah permainan. Di belakang siapa mereka ini siapa? Itu yang nggak pernah bisa terungkap kan? Dan memang nggak pernah mau diungkap. Karena ini sebuah permainan. 3 kali kita menanggapi isu terorisme di masjid ini. Dulu juga menghadirkan, pernah Abu Bakar Basir sendiri pernah kita undang. Lalu terakhir siapa lagi? 3 kali kita mengundang. Kita putar film dan sebagainya. Puluhan wartawan hadir. Beritanya ada yang naik? Tidak ada. Tidak ada yang naik. Karena memang dagelan terorisme ini hanya boleh diberitakan oleh satu berita. Karena itu yang mau dikesankan, yang mau diceritakan. Kalau memang jujur, terbukalah untuk dikritik, untuk pandangan yang lain kan. Tidak Pak, harus satu. Jangankan membunuh orang yang tidak berdosa Pak. Membunuh orang yang tidak berdosa. Di Bali itu apa sih dosa mereka harus dibunuh? Maksudnya mungkin mereka sedang berbuat maksiat, berbuat dosa. Maksiat seperti itu kan nggak perlu harus dibunuh. Dan bukan wewenang kita untuk membunuhnya Pak. Harus penegak hukum kan itu kalau memang harus dibunuh. Umpama kita sekarang menangkap pencuri, apa hak kita untuk memotong tangannya? Kan tidak bisa Pak. Nah, kalau alasannya, itu kan alasannya karena memang orang-orang itu sedang berbuat maksiat. Apa semua orang yang berbuat maksiat harus kita bom? Dan semuanya juga ada aturan hukumnya Pak. Untuk seorang itu dinyatakan bersalah harus lewat pengadilan. Bukan seorang pencuri tangkap potong. Oh, itu harus dilihat dulu kunaon mencuri. Maka Umar bin Khattab pun pernah tidak mau menjatuhkan hukuman potongan tangan pada seorang pencuri. Karena menurut Umar bin Khattab, orang ini tidak tergolong kategori pencuri. Kenapa? Waktu itu dia hanya mengambil sebagian dari harta majikannya yang tidak pernah memberi dia upah dan makan. Atau lain nyuri menyokot haknya. Maka harus ada proses sih. Maka dalam Islam itu kita diajarkan untuk fisilmi, untuk menciptakan kedamaian. Bukan hanya untuk manusia Pak, bahkan binatang, bahkan lingkungan. Sehingga dalam Islam tidak boleh kita membunuh binatang yang tidak mengganggu kita. Binatang saja harus kita jaga hak hidupnya, supaya binatang itu merasakan kedamaian Islam. Maka kalau Islam dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan, bukan hanya manusia yang akan merasakan kedamaian. Semua binatang, tumbuh-tumbuhan akan merasakan damainya hidup dalam Islam. Orang kadang-kadang mau ngalarti, itu asal ngomong itu. Nanti andai kata hukum Islam ditegakkan di sebuah negara, bagaimana nasib orang-orang non-muslim? Akan hidup sejahtera mereka. Pasti sejahtera hidupnya. Karena Islam datang untuk mensejahterakan manusia, termasuk yang kufur terhadap Islam sekalipun akan merasakan nikmatnya kedamaian Islam itu. Binatang saja akan merasakan nikmatnya Islam.
Maka dalam Islam nggak boleh itu membunuh binatang yang kalau hari reungit enak ada kumaha tadi payahan mainan no mayan urang ikat dan itu. Jadi kalau dalam Islam ya apa boleh buat. Kalau orang-orang itu sudah mau membunuh kita, ya masa kita mau diam, Pak? Ya hak kita itu membela. Nah kita membela itu ya terpaksa harus membunuh orang yang mau membunuh kita. Faqatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Masa kita mau diam? Tolong tunjukkan kepada saya di mana sejarah Islam bahwa umat Islam itu mengangkat senjata lebih dulu. Maka cobalah lihat bagaimana ajaran Islam itu ya. Ketika seorang sedang di tanah haram, diajarkan itu. Lagi ihram di tanah haram, tidak boleh membunuh binatang buruan. Maksudnya apa? Ini pendidikan. Supaya dia suatu saat bisa menanamkan prinsip kedamaian itu untuk bisa dinikmati oleh seluruh makhluk termasuk binatang. Merpati kena saja ditakol gitu, paeh. Kena berapa itu? Berapa real itu? Dendanya itu. Sehingga banyak jemaah haji itu yang akhirnya bukan hanya binatang buruan, termasuk reungit. Reungit pun ikut damai. Padahal mah itu tidak termasuk, Pak. Sehingga banyak jemaah haji negeri selatan reungit. Di Bandung SPA. Wah, itu. Tidak berani mencabut pepohonan karena ada. Maksudnya apa? Supaya kita dalam Islam itu seperti itu. Ya, doakan sajalah Bapak dan Ibu sekalian. Kita di Forum Ulama Umat sedang menyiapkan sebuah program besar gitu. Itu ada rencana kita untuk mendirikan posko pejuang syariat Islam. Sudah kita ini kan siapkan ini. Yang kita maksudkan posko ini pos koordinasi. Nah, kita ingin mengingatkan orang bahwa yang kita maksudkan dengan syariat Islam itu bukan urusan hanya potong tangan bagi pencuri dan sebagainya. Menjaga kebersihan itu adalah bagian dari syariat Islam. Menegakkan keadilan itu adalah syariat Islam. Amanah terhadap jabatan itu adalah syariat Islam. Itu semua syariat Islam. Itulah fisilmi kafah itu. Ya, jangan sampai orang dengar syariat Islam itu lalu kebayang aja. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa hidup sejahtera, damai bersama lingkungan bahkan. Dan lingkungan itu memang Allah ciptakan juga tunduk kepada kita. Matahari terbit, tenggelam, makhluk yang sebesar itu diperintahkan oleh Allah untuk melayani kita. Begitu juga seluruh alam. Binatang pun diciptakan tunduk kepada kita. Maka Allah izinkan itu. Nah, ini makan saja, sembelih dulu, sembelih. Lalu ajar segede gitu, eta monding ya sudah, sembelih. Padahal kalau disuruh diadu tenaga mah, orang semua ini. Lalu bahkan seluruh anggota tubuh kita ini juga tunduk pada kita. Kita ini siapa? Ruh kita. Yang kita sebut kita ini ruh ya. Jasad ini hanyalah tempat tinggalnya kita. Kita ini bukan ini.
di alam roh. Ini kita pernah pertama kali Allah ciptakan dari roh. Masuk kemudian ditiupkan oleh malaikat di usia antara 3-4 bulan. Kawan malaikat tiupkan ke dalam janin. Ada segumpal dan segumpal cairan mani, lalu segumpal berubah jadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Lalu kata surat Al-Mu'minun, daging menjadi tulang dilapisi lagi daging. Jadi dengan bentuk kawasir. Setelah dia membentuk seperti ini, kira-kira antara 3-4 bulan, tiupkan saja roh ke dalam rahim. Masuklah si jasad ini menjadi tempat tinggalnya kita. Kita ini siapa? Roh ini. Lalu setelah dari alam rahim, lahirlah ke alam dunia. Akhirnya sekarang kita berada di sini. Lalu setelah kita ke alam dunia, kita akan melanjutkan lagi perjalanan itu kemana? Ke alam barzakh. Nah, pada saat kita berangkat ke alam barzakh, kita tinggalkan si jasad ini. Selesai sudah urusan kita dengan jasad ini. Kita lanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Tapi setelah kiamat terjadi, lanjut lagi perjalanan ke alam mahsyar, lalu alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam mizan, alam sirat. Barulah kemudian alam akhirat, akhir dari perjalanan kita dari sini, mulai dari sini. Yaitu apakah seorang itu akan kekal di surga, atau dia kekal di neraka, atau mampir ke di neraka, baru kemudian kekal di surga. Selesai sudah perjalanan itu, sudah terakhir, akan disebut alam akhirat. Ini hanya salah satu perjalanan dari jasad kita itu enggak hanya tempat untuk tinggalnya sementara roh kita di dunia. Akankah kita berjumpa lagi dengan jasad ini? Tidak, kan? Tidak. Apa urusannya sekarang kita harus sibuk ngurus jasad? Ayo hidung dioperasikan terus. Ya silakan sajalah ibu mengurus jasad, mempercantik diri, menggantengkan dan sebagainya gitu. Kalau mau mempercantik. Tapi yang harus kita jangan lupakan adalah ini jasad. Yang suatu saat akan kita tinggalkan, selesai. Yang harusnya kita percantik itu ruh kita. Itu roh kita sudah pergi, jasad ini segera akan habis dimakan oleh binatang-binatang tanah itu. Habis sudah selesai. Rek mancung, rek itu didahar selesai sudah. Nah itu urusan kita dengan. Nah, si jasad ini dia tunduk kepada kita. Datang perintah dari ruh itu kita. Si ruh itu kita, Pak. Yang berpikir, yang merasakan dia. Si ruh itu. Otak dan sebagainya ini alat semua. Otak, tangan, ini semua alat. Alat dalam jasad yang melaksanakan perintah itu. Itu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW itu. Inna fi kulli jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Dalam tubuh seorang itu ada segumpal darah, digambarkannya seperti itu. Yang dimaksud itu ruh, qalbu itu. Nafs, qalbu, ruh itu juga itu. Yaitu kita itu. Jika dia baik seluruh tubuhnya, karena tubuh itu akan melaksanakan perintah dia. Kata si ruh itu, ucapkan oleh kamu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, taat si lidah. Tidak akan lidah kemudian tidak mau mengucapkan. Kumaha memerintah. Kata yang perintah, katakan oleh kamu bahwa tidak ada Tuhan misalnya. Orang-orang ateis lidahnya menyatakan tidak ada Tuhan, taat si lidah untuk menyatakan itu. Tangan saya ini bisa berbuat apa, Pak? Bisa apa saja. Kumaha. Lalu saya akan berbuat apa dengan tangan saya ini? Menunggu perintah. Menunggu perintah dari si ruh. Maka yang bertanggung jawab dan yang akan dihisab apa? Si ruh, bukan jasad ini. Yang akan disiksa saha? Si ruh, bukan jasad. Harusnya si jasad madam cuma mengikuti perintah. Namanya kudu disiksa.
Ya kan? Maka sebenarnya kita akan memahami ayat-ayat yang menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Si jasad-jasad ini yang akan menjadi saksi. Saat itu kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan, Mak. Kita bisa mengendalikan si jasad ini ketika kita masih hidup di alam dunia. Sampai saat sakratul maut. Begitu saat sakratul maut, dia sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh kita. Sampai di akhirat nanti ya sudah, nggak ada lagi pengendalian kita. Kita sekarang yang kayak robot dikendalikan oleh Allah. Sudah nggak bisa lagi kita, nggak ada ikhtiar, nggak ada pilihan. Pilihan untuk sholat atau tidak di sini, Pak. Di dunia ini. Di akhirat sudah nggak ada pilihan lagi, bisa tobat atau tidak, nggak bisa, Pak. Kita tinggal mempertanggungjawabkan selama di dunia kita milih apa. Kita mengambil pilihan apa gitu selama kita hidup di dunia. Maka seluruh ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Allah itu masuklah ke dalam Islam secara kafah. Buat kedamaian untuk tanganmu, buat damai kakimu, biar dia tidak melangkah ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Damaikanlah matamu supaya dia tidak melihat yang Allah tidak ridhoi. Damaikan akalmu supaya dia jangan sampai dia berpikir di jalan yang Allah tidak ridho. Itu masuk ke dalam Islam secara kafah itu. Karena kenapa? Karena itu dalam kendali kita, Pak. Tangan ini dipakai kernyabok bisa, dipakai untuk bersedekah bisa, Pak. Tergantung kita. Dipakai untuk nyuri barang batur bisa, bisa dipakai nanda tangan, bisa segala rupa, tergantung si instruksi dari kita. Maka pada saat sakratul maut berarti sudah ikhtiar itu. Maka kenapa di dalam surat Al-Fatihah Allah dikatakan Malik yaum. Allah penguasa di hari pembalasan. Emangnya di dunia ini bukan Allah penguasanya? Allah penguasa nggak di dunia ini? Kenapa dikatakan Allah penguasa? Di dunia ini kemahakuasaan Allah pun sering tidak kita rasakan langsung, Pak. Allah maha kuasa menyembuhkan saya lewat dokter, lewat obat yang saya minum. Allah maha kuasa memberi istri saya lewat suami, lewat orang tua, lewat saya bekerja di sini. Ayo, padahal sesungguhnya Allah juga yang maha kuasa. Jadi ada ikhtiar antara kita, ada ikhtiar orang lain untuk kita. Di akhirat nanti orang lain tidak bisa ikhtiar untuk saya juga tidak bisa untuk ikhtiar untuk orang lain, bahkan saya tidak bisa berikhtiar untuk diri kita sendiri. Semua kita menunggu keputusan Malik. Dialah Malik yang berdiri. Kita tidak bisa apa lagi. Orang tidak bisa nolong anaknya, anak tidak bisa nolong orang tuanya, seseorang tidak bisa menolong saudaranya. Kalaulah ada satu manusia yang masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berdoa, cuma Rasul, itu yang disebut dengan syafaat. Hanya Rasulullah yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Silakan kalau kamu mau berdoa, doa. Ya Allah, ringankan dosa umatku. Kenapa itu yang bisa menolong kita? Cuma satu-satunya yang masih diberi kesempatan berdoa cuma beliau. Kita bisa berdoa, tidak ada artinya. Semua tidak ada yang bisa bernilai lagi. Maka tadi adalah mari dari itulah ditekankan mari pemimpin. Siapa yang mau menolong kita lagi? Di dunia kita sekarang sudah sering melupakan Allah. Alhamdulillah saya berhasil sembuh. Kunam minum obatan. Hebat benar dokter eta. Selamat ke dokter eta. Udah Allah sudah tidak ada. Andai kata orang itu tidak menolong saya, habis saya. Untungnya dokter kabur datang menuntut.
Untung mereka baru dibawa ke rumah sakit komputer. Udah, Allah tidak hadir lagi. Ini bahayanya kita itu. Bahasa-bahasa itu bisa menyesatkan. Jadi udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, secara sempurna. Nah, baru dia ya seperti tadi, masukkan ke dalam gelas, berarti sudah berada di dalam gelas, Pak. Kalau dia sudah keluar lagi dari gelas, dia sudah tidak lagi di dalam gelas. Keluar seetiknya angger keluar, Pak. Tidak di dalam gelas lagi, walaupun keluarnya jauh tina gelas. Berarti sudah tidak dalam gelas. Ini sajalah. Nah, ini kita sekarang berada di dalam masjid. Keluar saja kita ke jalan itu sudah tidak di dalam masjid, Pak. Ya. Jadi masuk ke dalam Islam secara total sudah berada di dalam. Berarti kita berada dalam aturan Islam. Dalam apa? Mulai dari A sampai Z kehidupan kita. Masuk WC-nya harus sesuai dengan aturan Islam, keluar dari WC harus sesuai aturan Islam, makannya harus sesuai dengan aturan Islam, mencari nafkahnya harus dengan aturan Islam, menikahnya harus dengan aturan Islam, sebagai suami harus sesuai dengan aturan Islam, segala-galanya harus sesuai dengan aturan Islam. Itu yang masuk dalam Islam secara kafah, itu yang diperintahkan Allah. Bapak punten Pak, yang bisa maju sedikit Pak, biar yang di belakang mungkin ada yang mau. Ya. Jadi kalau kita melihat kenapa kita misalnya, terima kasih Pak, kenapa kita melihat kondisi umat Islam seperti ini? Karena tidak kafah Pak. Banyak rumah tangga Islam cina berantakan, hancur. Kasus-kasus perceraian di Jawa Barat 5.000 kasus per tahun. Itu yang pada bercerai dan lain sebagainya. Nah, orang mana? Orang Islam. Katanya Islam itu bisa membawa kepada kedamaian. Jadi karena itu malah para saya terus bercerai dan lain sebagainya. Ya karena tidak kafah Pak. Dia mengikuti Islam itu pas akad umur. Waktu akad betul dia sesuai dengan aturan Islam. Setelah akad, apakah si suami itu melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak istrinya sesuai dengan Islam? Apakah si istri itu melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak suaminya sesuai dengan Islam? Apa hente? Pasker akad nawumpul. Jadi gimana mau terasa tujuan Islam? Nah, cenah saya tegas menikah teh jeung lalaki muslim, tapi tidak tercapai ini sakinah, mawaddah, warahmah. Nu aya pasea gelut jeung boro-boro sakinah mawadah jeung boro-boro rahmah. Ya karena memang tidak total. Nah, kalau mau masuk Islam, mau masuk secara Islam rumah tangga yang Islami yang mencapai itu, berarti masing-masing harus memulai dari awalnya saja mencari pendampingnya hidupnya itu harus yang dasarnya karena itu, Pak. Dasarnya karena ridha Allah. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini kalau laki-laki yang memilih wanita, yang memilih itu bukan hanya laki-laki, Pak. Wanita juga punya hak pilih. Cuman ini kalau laki-laki memilih, ya perempuan juga kira-kira begitu kalau memilih laki-laki. Ada 4, hartanya, keturunannya, kecantikannya, baru urutan keempatnya kata Rasulullah agamanya.
Kunaon diurutkeun ka opat, dia can beres hadisna, Pak. Baru disebut gitu, diikuti dulu kecenderungan lelaki teh ke mana. Kecenderungan lelaki pasti kepada yang tadi, pertama, kedua, katilu heula. Penghar, turunan halus, gelis. Moal teruskan langsung karena agama. Itu lewat seorang wanita, aduh, bagus agamana ya. Kunaon beda, ieu mah goyanganna goyangan tahajud ya. Beda. Ieu mah beda cenah goyangan Senin Kemis ya getol karena Senin Kemisna ya. Hah? Ya getol zikir maka ada bongkok seketik. Mesti pada aduh cantik, aduh benar. Tapi kalau kamu ingin rumah tanggamu itu sakinah, mawaddah, warahmat, tarabbat yadaka, fasfar bizati, dipilih yang baik agamanya. Kenapa? Kalau yang baik agamanya sama-sama dia ingin mencari ridha Allah, selesai persoalan. Selesai persoalan. Kalau tidak ya nggak akan pernah selesai. Kenapa? Ya akan bertempur terus hawa nafsu dan ego masing-masing. Ya. Si istri ingin begini, si suami hayang kitu. Cek ieu kitu, cek itu kieu. Kitu kieu. Ya mau beres-beres. Tapi kalau dia sudah sama-sama ingin mencari ridha Allah, mereka berdua tinggal bertanya, "Cek Allah kumaha?" Kata Allah gimana? Ternyata kata Allah dalam Al-Quran dan Sunnah begini. Jadi yang benar siapa? Istri yang benar pendapatnya menurut Allah. Berarti suami harus tunduk pada istri. Bukan tunduk pada istri, tunduk kepada Allah. Karena si istri benar menurut Allah. Selesai persoalan. Ribut lagi, cek Allah kumaha. Cek Allah kira-kira. Jadi yang benar mana? Suami. Istri harus tunduk. Bukan tunduk kepada suami. Tunduk kepada Allah. Bahwa si suami itu sebagai pemimpin juga begitu maksudnya. Harus ditaati oleh si istri. Wajib taat si istri pada suami. Selama yang diinginkan suami itu benar menurut Allah. Berarti dia sedang beribadah pada Allah lewat bakti kepada suaminya. Maka tidak ada suami harus dipatuhi kalau dia tidak benar menurut Allah. Itu mah wajib untuk tidak dipatuhi. Nah, itu nggak mungkin bisa terjadi kalau dari awalnya sudah tidak sama, Pak. Ya, ini mah bagi yang belum ya, bagi yang belum. Nanti kalau untuk anak-anak kita takut kieu milihna. Kalau yang sudah mah sudah lah. Terus takut di pikiran deh sama bawa-bawa itu nu diimah teh salah ini. Enggak salah benar pokoknya mah itu mah ya benar pilihan itu anggapkan benar itu kumaha deui ya tuh. Ya. Ini mah bagi yang belum. Jadi kalau makanya kalau saya sering membahasakan itu Al-Imran 103 itu kata Allah ada dua kan yang harus menjadi dasar untuk bisa tercapainya persatuan umat secara umat ya secara besar maupun umat kecil yang namanya rumah tangga. Yang pertama adalah adanya titik tujuan yang sama yaitu hablullah, ingin mencari ridha Allah. Dan yang kedua adanya kesamaan langkah untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang disebut jaminan. Dua yang mendasar itu. Kalau tujuannya sudah sama-sama ingin mencari ridha Allah, kita tinggal nanya bagaimana caranya supaya kita diridhoi oleh Allah. Kita harus sholat. Itu kan. Maka selama kita seperti itu, maka kita akan berada di garis ini sampai kita ke tujuan. Tapi kalau titik tujuan sudah berbeda, bagaimana kita? Jangankan umat yang sebesar ini, rumah tangga yang cuma seberang orang, suami, istri, anak, dua, misalnya gitu. Terus para mereka tujuannya, ayo kita nyanyi, kata suaminya, ayo.
Kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, bersama-sama. Masing-masing judul lagunya beda. Mau bener, mau. Yang satu nyanyi Bintang Kecil, yang satu Halo-Halo Bandung, yang satu Potong Bebek Angsa. Babarengan. Menitok nyanyi lah. Iya, karena celina. Nah itu, jadi judulnya harus sama dulu. Ya, kalau memang sudah nggak sama judulnya ya itu mah, ya itu awet rajet. Ribut kepada rubuh ngeliur gitu ngadengin lagi. Tong boro-boro nu nyarangina, nu ngadengikeun lagi liur baru ngadana gitu. Itu naon lagu naon ya. Nah kalau sudah judulnya sama, biasanya disamakan jami'ah, disamakan nadanya. Misalnya kan naon itu judulnya Potong Bebek Angsa, so samakan dulu. Nah disamakan itu. Po, mari po, jangan yang biji po, biji po, mau beres, disamakan. Hablullah itu tujuannya karena Allah, lalu jami'annya adalah sama-sama mengikuti aturan dan hukum Allah. Nah ini susahnya, ya tidak mau mengikuti aturan Allah. Ya sulit mau pergi pada mau sakinah. Cek Allah itu cek mainan te. Eta mah cek Allah cek nafsu saya mah henteu. Ya gimana mau tercapai? Yang ada ya pasti tidak akan sampai ke titik tujuan. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama bukan hablullah. Ah, itu mau bukti kacau deh. Bayangkan rumah tangga saja sudah susah, Pak. Untuk bisa terasa damai dalam fisilmi, salam. Kalau sudah bukan Allah yang jadi titik tujuannya dan bukan aturan Allah yang menjadi dasar kebersamaan. Apalagi sebuah masyarakat besar bernama umat. Bayangkan kalau masing-masing berjalan dengan menuhankan akal dan hawa nafsunya. Cek saya mah kieu, cek itu pokoknya cek saya mah kitu. Tidak pernah orang bertanya cek Allah kumaha, henteu. Cek saya. Kalau kemudian hawa nafsu ini yang kemudian akan menjadi dasar, nah inilah yang terjadi. Ya, kita rasakan itu. Ya. Maka kalau dibiarkan oleh Allah, pasti bumi ini akan hancur. Kalau saja terus dibiarkan hawa nafsu manusia yang berperan. Lihat Quran surat Al-Mu'minun 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu masing-masing manusia, diikuti saja, dibiarkan manusia berjalan dengan hawa nafsu masing-masing, antepkeunlah kudu diatur gitu. Itu pasti akan hancur itu, bumi, langit dan seluruh isinya. Kenapa dia akan hancur? Karena tadi alam itu tidak diberi kehendak, Pak, tidak punya ikhtiar, nurut. Rek dihancurkan hancur. Ya kan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi dan di lautan karena ulah manusia. Kenapa? Lautnya tidak bisa menahan untuk tidak dirusak, Pak. Alam ini nggak bisa melawan, Pak. Dia diciptakan oleh Allah untuk tunduk saja kepada aturan Allah untuk melayani manusia. Terbit, tenggelam matahari, turun hujan pada saatnya, bulan berputar, begitu. Ya. Biasanya alam ini mulai kacau, akhirnya manusia sudah mulai merasakan ketidaknyamanan hidup ketika sudah mulai ditangani oleh manusia. Saya dulu waktu lulus SMA sebelum ke Kairo, itu salah satu hobi saya itu, namun akhirnya disebutnya naon itu ya, apa?
alam itu? Hah? Bukan pecinta alam, ya. Tadabbur alam. Saya menikmati betul, Pak. Kadang-kadang nggak terlalu banyak kan gitu. Kita hanya berapa orang masuk hutan yang jarang dijamah orang itu. Wah, bersih, Pak. Bersih hutan itu. Jadi makhluk-makhluk di hutan itu pandai betul mengatur kehidupan mereka itu bersih. Tapi kalau sudah masuk hutan yang sudah dijamah manusia, saragala cangkang, aqua, segala macam geus para rubuh di situ. Itu sudah rusak itu. Oksigen sekarang kita bisa nikmati begini Pak ya. Oksigen itu. Lumayan. Begitu oksigen diasupkan karena botol, mahal Pak, sebotol itu segitu. Jadi manusia yang bikin rusak itu. Air hujan turun, bayar si Allah. Begitu si air sudah ditangani oleh PAM, SDM, mimiti geus mahal hese diasupna teh ka urang. Ini sebenarnya manusia itu coba itu teh geus aya aturan, kemudian dalam aturan. Ulu-ulu fisin mikafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini ada dua pandangan menurut para ahli tafsir. Bisa dalam pengertian yang dua ini, bisa juga dalam pengertian dua nana. Pengertian yang pertama, masuklah ke dalam Islam secara kafah dalam pengertian orang-orangnya. Jadi ini ajakan kepada orang semua untuk masuk ke dalam Islam. Pengertian yang kedua, masing-masing orang itu untuk ya masuk ke dalam Islam, mengikuti seluruh aturan Allah dalam Islam itu secara kafah. Dua-duanya ini benar pengertian itu, dan dua-duanya itu yang dimaksud oleh ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman itu untuk masuk ke dalam Islam. Jadi yang diajak itu semua orang beriman agar masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku iman tapi tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Dan itu merugikan, Pak. Jadi tidak juga akan tercapai kedamaian itu kalau mengasuk dengan sepotong-sepotong. Hanya sebagian. Karena orang yang masuk ke dalam Islam secara kafah, dia akan membawa kedamaian untuk orang lain. Tapi yang tidak masuk secara ke dalam Islam secara kafah, justru akan merusak kedamaian itu. Jadi jangan aneh juga kalau kita lihat kondisi umat Islam itu rusak ke orang Islam yang tidak kafah itu. Jadi ada memang ayat di dalam Quran surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 105. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Ini acap kali ayat ini dipahami salah oleh sebagian orang. Secara harfiahnya la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepada kalian jika kalian berada dalam hidayah Allah. Artinya kita nggak akan terganggu kalau ada orang yang sesat itu, karena yang sesat itu sesatnya manehna urang mau kepengaruhan gitu. Nah, orang memahaminya seperti itu, keliru Pak. Keliru sekali kalau itu diartikan seperti itu. Al-Maidah 105. Jadi ini bukan pada hakikat makna yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa
Kita itu memang Allah memerintahkan kita untuk berusaha sekuat mungkin mengajak orang untuk sama-sama dalam Islam secara kafah. Karena itu lihat bagaimana Allah mengajarkan kita, Pak. Dalam sehari semalam itu 17 kali kita dalam sholat itu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya na'budu, nasta'in. Na'budu ini kata kerja, domirnya adalah nahnu. Nahnu itu kami. Nahnu na'budu, kalau ana abudu. Jadi artinya di sini kami mengabdi, kami memohon pertolongan. Kenapa harus pakai kata kami? Tidak a'budu, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kepadamu ya Allah aku mengabdi, kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Enggak bisa dijawab. Oh, kita kan sholat berjamaah. Saya tahu bahwa orang sholat sorangan. Kalau sholat sorangan dikersunah, saya bilang tetapi na'budu, nasta'in. Karena Allah mengajarkan kepada kita supaya kita itu yang mengabdi kepada Allah itu bukan hanya kita, Pak, bukan hanya saya. Kita harus berusaha untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk sama-sama mengabdi kepada Allah. Maka doa kita juga bukan ihdinis siratal mustaqim, ihdini ya Allah, berilah saya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah. Kenapa? Ya kalau cuma saya yang engkau beri hidayah hari batur henteu, silakan saya, Pak. Allah enggak aman hidup saya. Kan begitu. Sekarang gini, Pak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Al-Ankabut 45. Jadi kalau sekarang ada seorang muslim tidak sholat, rugi nggak kita, Pak? Rugi itu. Kenapa ragu-ragu kan? Salah kepala. Andai kata ada orang muslim tetangga kita misalnya tersolat, rugi nggak kita? Bahwa dia berdosa tidak sholat, maka kita tidak ikut rugi, tidak harus menanggung kerugian dia kunaon dia berdosa karena dia tidak sholat. Tapi tidak sholatnya juga berpotensi merugikan kita. Kenapa? Dia akan berpeluang untuk fahsya dan mungkar. Sangat mungkin akan berbuat fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar kepada siapa? Kepada saya termasuk. Teu aman saya. Si ia bisa berbuat kejahatan kepada saya dan kemungkaran. Kuno cara sholat, rugi saya. Kalau dia sholat, tapi gini nu sholat, oke osok. Berarti sholatnya itu benar, Pak. Berarti sholatnya yang nggak benar. Kalau sholatnya udah benar, mah nggak mungkin. Sambil contoh. Ada seorang pemuda musyrik masuk Islam, baca syahadat di hadapan Rasulullah. Sudah selesai dia baca syahadat, bertanya dia kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Pertama sekali yang harus saya lakukan apa? Kata Rasulullah, sholat. Caranya bagaimana Rasulullah? Panggil para sahabat, ajari dia sholat. Pemuda ini. Sudah. Gak lama kemudian para sahabat lapor pada Rasulullah, si pemuda musyrik yang dulu masuk Islam itu sampai sekarang akhlaknya masih akhlak jahiliyah. Kumaha gitu, kata Rasulullah. Iya, masih suka minum khamar, masih suka main judi, masih suka main wanita.
Haruskah ambil tindakan? Rasulullah kan dia sudah masuk Islam. Sebentar, kata Rasulullah, sudahkah kalian ajari dia sholat sebagaimana pesan saya? Sudah Rasulullah. Sholat tidak dia? Sholat Rasulullah. Sholat. Beres sholat judi deui saya teman. Beres sholat mabok deui. Beres sholat main wanita lagi gitu. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, amhilu, biarkan dulu, jangan dulu kalian kerasi. Kenapa? Yang salah bukan dia, yang salah kalian. Kenapa Rasulullah? Kalian baru mengajarkan kepada dia itu bagaimana tata cara melaksanakan sholat, gerakannya kumaha, bacaannya gimana. Dia sendiri belum sholat. Kenapa? Kalau sholatnya dia sudah benar, tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar seperti itu. Amhilu fa inna sholatahu satwajibu. Bina lagi sholatnya sampai benar. Baik Rasulullah, bina lagi oleh para sahabat itu. Enggak lama kemudian para sahabat lapor, Rasulullah, pemuda musyrik yang dulu masuk Islam itu sekarang meninggalkan semua akhlak jahiliyahnya. Enggak pernah mabok, enggak pernah minum khamar, enggak pernah mabok, enggak pernah berjudi, enggak pernah main wanita. Apa kata Rasulullah? Alam aqul lakum inna sholatahu satwajibu. Bukankah sudah saya katakan pada kalian sholatnya itu yang akan mendidik dia. Nah, sekarang dia sudah sholat. Sudah sholat tadi, wah kamari mah karena kiki tuan nunggu bukan gerakan baca-bacaan sholat. Ini mah benar dia sholat. Betul dia sekarang sudah sholat. Rugi kita kalau ya, tapi kiki tuan ini lumayan daripada itu bisa mah. Masih ada jaminan lah gitu sugan kiki tuannya benar gitu. Tapi kalau sudah sama sekali tidak sholat, wah gak ada jaminan Pak. Mungkinkah dia tidak melakukan perbuatan keji? Mungkin karena takut oleh hukum manusia. Tapi peluang itu ada Pak untuk dia berbuat keji. Tapi kalau dia sudah takut kepada Allah, itu sudah aman Pak. Sudah aman dia. Karena dia tidak akan mungkin walaupun dia merasa aman dari pengawasan manusia sekalipun. Makanya kita kemudian mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Saya ambil contoh lagi Pak. Ambil dari komunitas yang paling kecil, balik deh ke rumah tangga. Maka kita harus berusaha untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh. Ya kan? Ihdina, kita mohon pada Allah, ihdina ya Allah, ihdina siratal mustaqim. Berilah kami sekeluarga hidayah ya Allah di jalan yang Kau ridhoi. Kenapa? Nah, kalau kita kemudian berhasil soleh, anak-anak kita naudzubillah menjadi anak yang durhaka, sangka aja kita. Sangka di dunia ini. Kita akan capek, ya kan? Berapa banyak orang tua yang tersiksa gara-gara anak itu, ya, susah. Jadi kalau sebuah rumah tangga saja yang cuma berapa orang saja, satu anggota keluarga, satu saja anak, diambillah satu anak dari sekian anak, semuanya soleh, hiji ngaco, kacau itu rumah tangga itu, satu saja. Kacau itu rumah tangga itu, habislah orang tuanya itu sudah stres gara-gara si hiji eta. Ngurus si hiji eta, lamun benang dicekek dari sekolahnya itu. Nah, itu satu itu sudah merusak tatanan satu keluarga. Bayangkan kalau sebuah masyarakat sudah sekian banyak masyarakat itu sudah ngaco. Maka kenapa ihdina? Nah, kita ingin sama-sama mengabdi, kita sama-sama gantungkan harapan pada Allah, kita sama-sama memohon hidayah dari Allah. Jadi udkhulu fis-silmi kafah itu dalam pengertian pertama, kita ingin mengajak semua orang untuk sama-sama masuk ke dalam Islam secara kafah. Mengajak semua orang untuk muslim. Itu pengertian pertama. Lalu baru kedua, pengertian yang kedua, udkhulu fis-silmi kafah itu dalam arti masing-masing individu muslimnya juga harus mengislamkan dirinya secara kafah dalam seluruh aturan dan hukum Allah. Tidak separuh-separuh itu. Walaupun semuanya sudah masuk ke dalam Islam, sudah sekarang 88%. 88% masyarakat Indonesia itu adalah muslim. Nah, itu kan kafah dalam pengertian Islamnya 88%. Tapi
masing-masing belum masuk ke dalam Islam secara kafah kan itu. Nu asup secara kafah kan seberapa persen? Ya, tetap saja tidak akan tercapai kedamaian itu. Jadi jangan pernah kita merasa puas bahwa umat Islam di Indonesia ini mayoritas 88%. Ya dari sisi itunya betul, yang pertamanya udah tercapai kita paling tidak 88% itu. Tapi kenapa kehidupan kita masih gini? Karena masing-masing tidak kafah. Nah, sekarang yang paling mengerti tentang Islam itu siapa sih? Setelah Allah, Rasul. Rasul kemudian mengatakan, bunyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah dan seterusnya. Islam itu dibangun oleh 5 tiang. Yang menyatakan ini siapa? Rasul. Jadi Rasul itu pernah diuji kan? Jadi malaikat Jibril itu bukan hanya disuruh menyampaikan risalah Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi setelah disampaikan, malaikat disuruh menguji Jibril, uji visi Muhammad dan ngerti nggak Muhammad itu ajaran Islam yang saya turunkan itu sudah ngerti tidak? Tadi ujilah. Ya. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwa iman?" Setelah turun ayat-ayat iman, sebagainya dan seterusnya itu sudah turun. Malaikat Jibril nanya, "Sudah bisa kamu simpulkan hari iman teh naon?" Nah, itu kira-kira jawabannya tuh. Jawab pada Rasul, rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah. Nah, itu rukun iman yang 6. Komentar Jibril, benar. Mahwal Islam. Jadinya urusan iman sudah nanti kata mereka Jibril. Sekarang saya bertanya, mahwal Islam. Apa itu Islam? Jawab lagi ya Rasul. Rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, saum, haji. Sodaqah, benar. Ini kepada yang diturunkan ajaran Islam oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ditanya mau menerima Islam, kumaha Islam teh? Jawab, kumaha rukun iman? Jawab. Datanglah Jalaluddin Rahman. Nih, baru kali ini saya sebut namanya ya. Rukun iman bukan hanya rukun Islam bukan hanya 5, 6. Itu tahun 86 pernyataan itu, 26 tahun lalu. Saya ingat sampai saya dengan terpaksa meminta maaf kepada yang punya acara agar saya diizinkan untuk hadir di Salman, karena dia akan diminta untuk menyatakan lagi itu. Di kuliah subuh Ramadan tahun 86. Nah, saya langsung dengar itu, hadir saya di Salman, karena saya ingin mendengar langsung. Nah, dia berkata bahwa Islam benar. Yang ke-6 itu silaturahim. Orang kan cek Rasul 5. Nah, cek jalan benar, bersibuk-sibuknya orang terbingung. Isu kalau terus nambah jadi 7. Datang di 8 rukun iman, nambah di bukan benar 7. Rukun iman yang ke-7 adalah iman kepada imam. Bahkan dalam rukun Islamnya juga syahadat tidak ada. Yang 6 itu syahadat tidak ada. Jadi itu nunggah Islam kesana. Apa Rasul ditanya ke malaikat Jibril, kamu yang dari umat Islam Muhammad? Iya. Tak. Rukun iman tanya jawab. Mereka salah itu Muhammad tergantinya. Jadi. Jangan.
Jibril salah. Jibril yang mengiyakan Jibril salah di Jibril itu setannya. Di benar bisa salahkan oke, jadi disalahkan bukan hanya Nabi Muhammad. Jibril itu salah Jibril lagi mah. Nah, ini tetap kalau tuh nanti mas. Jadi Jibril dengan Nabi Muhammad sama-sama nanti tentang Islam. Kalau saya sebut namanya dikira saya ada urusan dengan pemerintah. Saya nggak pernah berurusan dengan orang-orang. Itu hak setiap orang untuk punya keyakinan apa saja. Hanya kemarin saya oleh ibu-ibu didesak Pak. Oleh ibu-ibu didesak. Pas itu namanya jadi bingung kamu kita yang mana? Bapak nggak mau nyebut saja namanya jadi bingung kita yang mana? Ini orangnya di sini tadi. Kita jadi ikut, kayaknya mau diisi mulia ke sana. Kayaknya saya sebut, ya gimana sudah. Tapi untuk saya nggak terlalu penting orangnya. Orang itu bisa ada sekian orang. Yang bagi saya ajarannya yang harus kita jadikan. Nah, kata Allah, sebagaimana yang diujikan Jibril kepada Nabi Muhammad, Bunyal Islam ala khamsin. Itu juga ada hadis lagi Rasul. Itu rukun Islam itu ada 5. Ini tiangnya. Rukun itu tiang. Rukun itu tiang. Kalau bahasa Arabnya arkan. Kalau 5 itu jamaah itu arkan. Ini rukun. Nah, seluruhnya itu arkan. Arkan Islam. Jadi kita disuruh selama hidup di dunia ini, ada yang 70 tahun, ada 80 tahun, ada yang 40 tahun, suruh membangun rumah Islam kita masing-masing. Bagaimana cara membangunnya? Bangun oleh 5 tiang ini. Dengan 5 tiang ini. Setelah 5 tiang ini dibangun, bangunlah rumahnya. Nah, nanti bangun rumahnya itu kan perlu atap, Pak. Perlu atap, perlu pintu, perlu jendela, perlu lantai, perlu dan sebagainya. Nah, inilah ibadah kita per detik. Baik itu alhamdulillah maupun alhamdulillah nas. Nah, itu jadi per detik itu. Membangun rumah tangga kita, membina rumah tangga, nah itu separuh dari bangunan ini. Bisa kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, paruh karena kenapa? Nah, itu nggak pernah lepas kita kan dari situ. Walaupun kita sedang berada di kantor, kan tetap kita suami. Ya kan begitu. Jadi maka bangunan yang paling banyak dan nanti kita akan bangun rumah juga dalam itu gitu. Kita tak tahu majal makhluk maka distak mana nisbudin jika seorang menikah pernah separuh dari bangunan Islamnya. Nah, kata Allah sebelum bangun ini bangun dulu, tegakkan dulu tiangnya. Tiang itu ada 5. Mungkinkah seorang membangun rumah itu dengan 3 tiang? Tanyakan ke arsitek. Kata arsitek, ini rumah harus dibangun dengan 5 tiang. Biasanya kedua ambruk itu. Padahal mungkin saja arsitek itu salah hitung. Bisa kan, namanya juga manusia Pak. Bisa saja. Jangankan 5 tiang, jaringan 2 tiang. 5 tiang saja dengan besi yang salah. Ini harusnya pakai besi 12, dia pakai besi 8, ya ambruk, Pak, ambruk. Jadi yang paling mengerti tentang bangunan itu siapa? Arsitek. Ikuti paling tidak kalau sudah mengikuti ilmu arsitek, kemungkinan untuk ambruk kecil, Pak. Karena dia yang paling mengerti. Nah, yang paling mengerti tentang bangunan rumah Islam kita siapa? Allah. Berapa tiang yang harus kita tegakkan? 5, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Tidak bisa. Perlu 5. Jadi bangun obat ambruk, Pak. Ambruk itu. Bagaimana kalau dia tidak mampu haji? Allah yang melindungi tiang yang kelima. Allah yang melindunginya tiang itu. Tapi kalau dia mampu tapi tidak mau melaksanakan, ambruk. Ambruk, Pak. Nah, jadi ngaharulang. Ambruk, pasti ambruk itu. Jadi
Harus itu ya. Jadi tidak bisa orang lalu meninggalkan salah satu rukun padahal dia mampu. Lain kalau dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu berarti Allah yang menjamin untuk tidak ambruknya, karena Allah yang membolehkan dia. Allah jamin. Kalau tidak ada sekarang dia mampu dan tidak, bagaimana mungkin Allah akan menjamin? Oke, iya teh. Belum selesai saya ke. Akhirnya yang teruskan ke satu depan. Ini udah mau zuhur ya? Ada pertanyaan mungkin? Hah? Nah, kalau ada pertanyaan kita teruskan. Nanti kita akan, jadi maksudnya di sini bahwa udkhulu fis silmi kafah. Dua tadi Pak. Dua pengertiannya adalah kita harus berusaha untuk juga mengajak orang lain untuk sama-sama masuk dalam Islam. Kedua, kita dan orang-orang yang sudah sama-sama masuk Islam harus masuk Islam juga secara kafah, dalam pengertian sama-sama mengikuti seluruh aturan Allah, tidak sepotong-sepotong. Baru kedamaian itu bakal kita rasakan dunia akhirat. Nah, maka contoh yang kita lihat di dalam surat Al-Fatihah itu selalu mempergunakan kata kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan walaupun kita sholat sendirian, tetap kita ucapkan Assalamualaikum, tidak Assalamualaika. Assalamualaikum kepada semua. Kenapa? Karena kita berharap semua itu ada dalam kedamaian Islam. Itu. Ini ada selanjutnya, apa yang bisa menghalangi Pak kita untuk berada dalam Islam yang kafah? Itu dijelaskan dalam potongan ayat terakhirnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini kita bahas insyaallah pada Sabtu, bahwa itu sebenarnya diantaranya bukan hanya setan dalam bentuk jin, ya bahkan yang paling lebih berbahaya adalah setan dalam bentuk manusia. Ini yang sering kali mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu. Saya baru mungkin forwardkan SMS saya itu. Ribut orang dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan Said Agil. Karena pernyataan-pernyataannya memang bisa bikin darah mendidih gitu. Hanya ramai itu di SMS itu saya dengan pernyataan ini. Akhirnya saya kirim SMS saya untuk menanggapi. Sudahlah, saya bilang kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bagaimanapun keberadaan iblis itu adalah ruang ibadah kita kepada Allah. Kita harus bersyukur iblis itu ada. Kenapa? Ketika kita sudah bisa melawan bisikan-bisikan iblis yang sangat menyesatkan itu, menang pahala. Menurut iblis berarti pahalanya di mana? Bersyukurlah kita kepada iblis. Iblis itu ada, kita ada peluang untuk sarana berjuang, Pak. Hal yang sama juga kita harus nyatakan rasa syukur dengan alasan yang sama untuk keberadaan Said Agil. Dengan bisikan-bisikannya itu ujian bagi kita. Mohon aya nu kitu, lamun nu kitu mah urang teh perjuangan, Pak. Dilena. Perjuangan. Maka saya kalau ingin nanti nulis SMS kayak udah kepada yang bersangkutan langsung mohon. Sudah memberikan sarana perjuangan untuk saya gitu. Saya pernah ditanya oleh kawan saya, bagaimana membedakan antara Allah menentukan segala sesuatu dengan Allah mengetahui segala sesuatu. Mungkin yang ditanyakan ini, apakah ada kaitan mengetahui ini, ada kaitannya dengan menetapkan dalam arti takdir? Ada pengaruhnya enggak?
Saya kira dugaannya ke sini ya, pertanyaan ini ya. Kalau ini nanti ternyata bukan ke sini, bisa diperbaiki oleh yang menanyakan. Ini urusan takdir ini. Mengetahui dan menetapkan takdir, menentukan. Ilmu Allah tentang apa yang akan diusahakan oleh seseorang itu tidak berarti kemudian akan mengganggu kebebasan orang itu untuk menentukan nasibnya. Sambil contoh begini, udah azan ya, setengah menit. Saya ke rumah Pak Tarjono, lalu kemudian saya katakan, Pak Tar, ada pembantu bisa bantu saya, Kuna, ya, jangan belikan obat Panadol. Saya kasih uang 50.000. Pergi pembantu. Ngobrol saya dengan Pak Tarjono udah hampir 3/4 jam. Lalu saya tanya, hari pembantu belum datang? Belum. Emangnya apoteknya jauh? Dekat dinya. Lalu kunang, ini kata Pak Tarjono, dugaan saya, di ujung jalan ini biasanya kumpul para pembantu lamun sore-sore gini nih. Akhirnya dia terbawa itu ngumpul di sana, ngobrol dengan para pembantu yang lain. Lewat tukang bakso, akhirnya dipanggil, dikira dia mau ditraktir. Akhirnya ikut makan, tahu-tahu dia yang diminta untuk mentraktir. Coba aja nanti, kata Pak Tarjono pada saya. Dia pulang, obat tidak dibeli, duit beakso. Pak Tarjono sudah menentukan, sudah menetapkan tentang apa yang terjadi dengan si pembantu itu berdasarkan pengetahuan Pak Tarjono, kan? Ketika Pak Tarjono menentukan, pasti gini, kan itu. Terganggu nggak pengetahuan Pak Tarjono itu? Terganggu nggak kebebasan si pembantu untuk berbuat apa saja? Tidak. Jadi pengetahuan Allah tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia tidak mengganggu kebebasan si manusia untuk berbuat. Tetap saja takdir Allah mah akan mengikuti apa yang akan diperbuatnya. Jelas nggak itu? Nah sekarang misalnya gini, Pak. Sekarang begini. Bedanya sekarang Pak Tarjono bisa salah. Ya kan? Pulang si pembantu. Mana obat? Nggak jadi beli. Kenapa? Tadi ada pembantu kumpul di situ, terus saya diajak ngobrol-ngobrol, lalu lewat tukang bakso, lalu kemudian kita makan, saya kira mau ditraktir, tahu-tahu saya minta traktir beak duit. Benar, berarti pengetahuan Pak Tarjono itu, dan akhirnya ketentuannya pun benar, ya kan? Tapi mungkinkah Pak Tarjono salah? Mungkin. Pulang si pembantu, mana obat? Tah. Kembaliannya mana? Tah. Terus kunaon telah ketabrak beca. Barangnya terus dibawalah ke puskesmas, saya tetap diobatin dan sebagainya. Dugaan Pak Tarjono salah. Mungkinkah Allah itu salah dalam menduga? Tidak mungkin. Tetapi pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluknya itu ada dalam pengetahuan Allah, tapi sama sekali tidak mengganggu kebebasan orang itu untuk berbuat. Jadi supaya jangan sampai nanti pengertian ini kemudian digiring kepada seakan-akan manusia itu tidak punya kebebasan. Manusia bebas untuk memilih apapun dan Allah yang akan menakdirkan pilihan manusia itu. Jadi, manusia mau berbuat maksiat, pasti takdirnya maksiat. Manusia mau sholat, takdirnya pasti sholat. Nah, sekarang takdir kita apa? Takdir kita akan segera melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena kita berusaha untuk segera melaksanakan sholat zuhur. Sudah ditakdirkan oleh Allah, segera insya Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah Sabtu yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Ini mohon maaf nanti kalian Sabtu yang akan datang.